Halo sahabat planetarium, kembali lagi bertemu di Bicara Astronomi bersama saya Mila Izatul Iksanti. Nah, di Bicara Astronomi kali ini, mari kita bahas mengenai raksasa di tata surya kita, yaitu matahari. Ketika kita menatap langit malam, kita dapat melihat bintang-bintang, bulan, planet-planet yang silih terbit lalu terbenam. Nenek moyang kita zaman dahulu menganggap bahwa fenomena ini menjadi bukti bahwa bumilah pusat dari alam semesta, di mana semua benda-benda langit berputar mengelilingi bumi kita. Hingga muncul suatu teori yang dinamakan teori heliosentris, yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus di abad ke-16 yang mengungkapkan bahwa bukan bumi yang menjadi pusat dari alam semesta, melainkan bumi hanyalah salah satu di antara banyak objek langit lainnya di luar sana. Bumi hanyalah salah satu planet yang berada di dalam suatu kelompok tata surya. Dan di dalam tata surya inilah seluruh benda-benda langit berputar mengelilingi suatu objek besar, bintang yang besar sekali bernama matahari, yang merupakan pusat dari tata surya. Matahari dikenal dengan nama yang berbeda-beda pada setiap kebudayaan. Dalam bahasa Inggris disebut sun, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan sol, dan dalam bahasa Yunani disebut Helios. Dalam kebudayaan Mesir kuno dikenal Dewa Ra, yang merupakan dewa matahari yang menyimbolkan mata langit. Dalam mitologi India dikenal nama Surya yang digambarkan sebagai dewa yang memegang keseimbangan di muka bumi. Sedangkan di Jepang, Shintoisme merupakan agama yang menyembah dewi matahari bernama Amaterasu, yang masih terus bertahan hingga Jepang dijuluki sebagai negara matahari terbit. Dalam kebudayaan Nusantara, berkembang juga istilah-istilah yang mengartikan matahari, baik merujuk pada objek matahari itu sendiri atau istilah pembagian waktu, mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam kebudayaan Jawa, matahari dikenal dengan istilah Aditya, Aruna, Bagaskara, dan lain sebagainya. Ada juga yang terkait pembagian waktu seperti rantak, atau Suryaja atau Walarka yang berarti terbitnya matahari. Sedangkan istilah Manjer atau Panengah Ningkang Rawi atau Suryasata yang berarti matahari di meridian atau tengah hari. Sedangkan Gumiwang yang berarti matahari condong ke barat, dan Manclap yang berarti matahari terbenam, dan masih banyak lagi ragam istilah terkait matahari di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Begitu pula di tanah Sunda, terdapat istilah Panonpoe yang mengartikan matahari. Selain itu, dalam pembagian waktu, terdapat pula istilah Janari Letik atau Janari Gede, yang berarti waktu sekitar pukul 2 hingga 3 dini hari. Ada juga istilah Meletek Panonpoe, yang berarti matahari telah terbit sekitar pukul 7 pagi. Sedangkan istilah Tangange atau Manceran yang berarti tengah hari. Ada juga selain itu istilah Tunggang Gunung yang berarti ketika matahari berada di atas punggung gunung. Selain itu ada lagi istilah Saretna atau Sandekala yang berarti matahari terbenam. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu bersamaan dengan terbentuknya tata surya kita yang berasal dari awan gas raksasa bernama nebula. Nebula tersebut tersusun dari hidrogen dan helium yang berputar sangat cepat. Nebula memiliki gravitasi yang sangat kuat yang mengakibatkan nebula dapat berputar-putar sangat cepat hingga terbentuk seperti piringan. Sebagian material dari nebula ditarik ke arah pusat hingga membentuk matahari. Sedangkan sebagian besar materi yang tersisa terhempas oleh angin matahari lalu membentuk planet dan objek-objek lain yang kemudian mengorbit matahari.
Matahari merupakan bola raksasa yang tersusun dari plasma yang bergabung akibat gaya gravitasi. Unsur hidrogen dan helium mendominasi dengan persentase masing-masing 75% dan 24% dari total massa matahari. Sedangkan sisanya terdiri dari unsur yang lebih berat seperti unsur oksigen, karbon, neon, dan besi. Dari pengamat kita di bumi, matahari mungkin tampak seperti sumber cahaya dan panas yang tidak berubah di langit. Namun, sejatinya matahari merupakan bintang yang dinamis yang terus-menerus berubah dan meradiasikan energi ke segala arah di luar angkasa. Energi yang diradiasikan ini bersumber dari reaksi nuklir yang terjadi di inti matahari. Inti matahari merupakan pusat kerja di matahari yang memiliki ketebalan sekitar 20 hingga 25% jari-jari matahari. Inti matahari memiliki suhu yang sangat panas dan bercahaya yang dihasilkan dari reaksi nuklir di mana inti hidrogen berfusi membentuk helium. Reaksi fusi ini terdiri dari rantai proton-proton yang mendominasi dan sisanya melalui siklus CNO. Suhu di inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius, sedangkan energi yang dihasilkan dari rantai proton-proton dapat mencapai 4,26 juta metrik ton per detik. Proses fusi di inti matahari ini akan terhenti sepenuhnya pada jarak 30% radius dari inti matahari. Dari inti matahari, energi kemudian ditransfer secara radiasi termal di zona radiasi. Suhu di zona ini turun seiring meningkatnya jarak dari inti dari 7 juta derajat Celcius menjadi 2 juta derajat Celcius. Zona radiasi dan zona konveksi dipisahkan oleh lapisan takoklin, di mana di lapisan ini terjadi perubahan yang ekstrim antara arah radiasi dan rotasi di zona konveksi. Di zona konveksi, plasma tidak cukup padat dan panas, serta kerapatannya cukup rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk mentransfer energi panas menuju permukaan melalui radiasi, melainkan secara aliran atau konveksi. Zona konveksi ini terbentang dari 0,7 radius matahari hingga dekat permukaan matahari. Fotosfer merupakan lapisan matahari yang kita lihat sehari-hari, yang cahayanya sangat terang mengalahkan lapisan korona. Fotosfer memiliki kedalaman sekitar 500 km yang tersusun dari 94% hidrogen, 5,9% helium, dan 0,1% material berat lainnya. Lapisan fotosfer dikelilingi oleh lapisan gas merah yang disebut dengan kromosfer. Lapisan kromosfer merupakan lapisan kedua dari atmosfer matahari yang ketebalannya sekitar 2000 km. Lapisan kromosfer ini biasanya hanya dapat dilihat saat gerhana matahari total. Granula merupakan struktur kecil di matahari berdiameter sekitar 1000 km yang berjumlah banyak yang menutupi seluruh permukaan matahari kecuali di area bintik matahari. Granula ini terjadi akibat aktivitas di zona konveksi matahari, di mana setiap unit granula dapat bertahan hanya sekitar 20 menit saja. Korona atau disebut mahkota matahari berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Korona merupakan lapisan terluar atmosfer sebuah bintang yang tersusun dari plasma yang terletak di atas kromosfer. Lapisan ini dapat terlihat ketika fenomena gerhana matahari total atau bisa juga menggunakan suatu alat yang dinamakan koronagraf. Korona matahari memiliki suhu yang jauh lebih panas daripada permukaan matahari, yang mencapai sekitar 1 juta hingga 3 juta derajat Celcius. Prominensa dikenal juga sebagai lidah api yang merupakan material gas yang terbentuk dari plasma yang memanjang keluar permukaan matahari dan seringkali berbentuk lingkaran. Prominensa berisi materi dengan massa mencapai 100 miliar kilogram
yang berada di lapisan fotosfer dan mencuat keluar lapisan korona. Prominensa terbesar yang pernah ditangkap oleh SOHO atau Solar and Heliospheric Observatory diperkirakan panjangnya mencapai 350.000 km. Materi yang terkandung oleh prominensa sama dengan korona, tetapi prominensa memiliki suhu yang lebih dingin. Lontaran prominensa dapat terjadi ketika struktur prominensa menjadi tidak stabil sehingga pecah mengeluarkan plasmanya. Material yang terlontar disebut dengan semburan massa korona, yang pergerakannya terjadi pada kecepatan antara 20.000 meter per second sampai 3,2 juta kilometer per second. Bintik matahari merupakan fenomena sementara yang terjadi di lapisan fotosfer yang tampak seperti bintik-bintik berwarna gelap. Warna gelap pada bintik matahari diakibatkan oleh penurunan suhu karena fluks magnetik menghambat aliran konveksi energi. Bintik matahari ini dapat berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan, di mana fenomena ini mengartikan meningkatnya aktivitas magnetik di permukaan matahari. Bintik matahari memiliki dua struktur utama, yaitu umbra dan penumbra. Umbra merupakan wilayah tergelap dari bintik matahari dan tempat medan magnet terkuat, sedangkan penumbra merupakan wilayah yang lebih terang di sekitar umbra. Suhu pada umbra sekitar 2.700 hingga 4.200 derajat Celcius, sedangkan penumbra suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Dalam pergerakannya, bintik matahari dapat mengembang ataupun menyusut dari diameter sekitar 16 km hingga 160.000 km. Siklus matahari merupakan istilah dari siklus 11 tahunan dalam aktivitas matahari diukur dari variasi jumlah bintik matahari. Pada periode paling aktif atau solar maksimum, jumlah bintik matahari bertambah hingga mencapai puncaknya. Sedangkan pada periode aktivitas terendah atau solar minimum, jumlah bintik matahari berkurang hingga titik terendahnya. Matahari memiliki ukuran yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan bintang-bintang lain. Matahari memiliki radius sekitar 700.000 km atau setara dengan 330.000 kali lebih besar dari bumi dan memerlukan sebanyak sekitar 1,3 juta planet seukuran bumi untuk dapat masuk ke dalam volume matahari. Jarak matahari ke bumi sekitar 150 juta kilometer atau dikenal sebagai satu satuan astronomi. Sedangkan bintang terdekat dari matahari berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya, yaitu bintang Alpha Centauri dari rasi bintang Centaurus. Nah, bagaimana energi matahari dapat sampai ke bumi walau jaraknya yang sangat jauh? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa lapisan korona matahari memiliki suhu yang jauh lebih panas dari permukaannya dengan kecepatan aliran sekitar 400 km per detik. Kemudian, partikel tersebut diradiasikan menjauhi dari matahari yang disebut angin surya atau angin matahari, sehingga energi matahari dapat sampai ke bumi. Pada radius 10 miliar kilometer pertama, angin surya bergerak pada kecepatan sekitar 1 juta kilometer per jam. Saat mulai berkolisi dengan medium antar bintang, angin surya mengalami perlambatan pada titik termination shock dan mulai dipengaruhi oleh medium antar bintang hingga di titik heliopause. Di titik heliopause ini, medium antar bintang setara dengan tekanan angin surya. Heliopause menimbulkan turbulensi seiring orbit matahari terhadap pusat galaksi. Keadaan tersebut terjadi di area bow shock. Bagi kita pengamat di bumi, melihat bintang-bintang yang posisinya nampak relatif berdekatan membentuk kelompok sehingga muncul istilah konstelasi atau rasi bintang. Lalu kalau matahari ada di rasi bintang apa ya? Singkatnya, matahari tidak berada di rasi bintang manapun. Revolusi bumi terhadap matahari mengakibatkan posisi bumi berubah-ubah terhadap matahari. Begitu juga posisi bintang-bintang yang melatar belakanginya juga berubah seiring perubahan posisi bumi.
sehingga matahari tampak bergerak berpindah-pindah relatif terhadap bintang lainnya. Setiap kelompok bintang berada di suatu rumah besar yang dinamakan galaksi. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat matahari beserta tata surya kita berada bersama sekitar ratusan miliar bintang lainnya. Lalu ada di mana ya matahari kita di galaksi Bima Sakti ini? Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang berbentuk spiral berbatang yang memiliki beberapa lengan. Dan matahari kita berada di salah satu lengannya yang dinamakan lengan Orion. Jarak dari matahari ke pusat galaksi Bima Sakti sekitar 27.000 tahun cahaya. Matahari diklasifikasikan ke dalam kelompok kelas G25. Berdasarkan kelas spektrumnya, G termasuk ke dalam bintang bertemperatur 5.000 hingga 6.000 Kelvin. Angka 2 menunjukkan subbagian dari G yang mengartikan tingkatan suhu dari 0 hingga 9, dari yang tertinggi hingga terendah. Berdasarkan klasifikasi Yerkes, matahari termasuk ke dalam kelompok kelas 5 untuk bintang deret utama. Seperti layaknya bintang-bintang lain, matahari juga memiliki siklus hidupnya. Bintang yang termasuk ke dalam deret utama, seperti matahari di kelas G, diperkirakan akan terus melakukan fusi nuklir hingga 10 miliar tahun sampai pasokan hidrogen di intinya habis. Setelah tidak ada lagi bahan baku untuk membentuk energi, bintang tersebut akan mengembang berkali-kali lipat, membuat matahari keluar dari kelas deret utama menjadi kelas bintang raksasa merah. Kemudian akan melepaskan lapisan gas terluarnya menjadi planetary nebula. Dan kemudian akan menyisakan intinya yang mendingin menjadi katai putih. Cukup sekian bicara astronomi episode matahari kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat semua ya. Sampai bertemu di Bicara Astronomi episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk tuliskan saranmu di kolom komentar. Salam Planetarium!